Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat pada pagi hari ini? Semoga teman-teman selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, pada kesempatan ini izinkan Pasda untuk mengajak teman-teman berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Doa dimulai. Selesai. Baik, teman-teman, pada pembelajaran hari ini kita akan memasuki tema 3, yaitu tentang makanan sehat. Apa aja sih makanan sehat itu yang kalian ketahui? Yaitu ada buah-buahan, kemudian ada sayur-sayuran, ada daging-dagingan, ada ikan, telur. Nah, itu adalah contoh-contoh makanan sehat. Dan penyempurnanya yaitu ada susu. Baik teman-teman, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu pada pertemuan 3.4 dan 4.4 tentang iklan. Berikut pemaparannya. Nah, sekarang kita akan memulai pertanyaan dari kata iklan. Apa sih yang dimaksud dengan iklan itu sendiri? Iklan adalah pesan atau berita yang dapat membujuk masyarakat agar tertarik dengan jasa atau produk yang ditawarkan. Artinya, iklan ini bersifat persuasif atau sifatnya ajakan atau mengajak masyarakat untuk mendorong membeli produk tersebut atau produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu, pertanyaan berikutnya, apa sih fungsi iklan itu? Fungsi dari iklan yaitu untuk menarik masyarakat sehingga mereka tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan tadi, sehingga mereka akhirnya mau membeli barang tersebut. Berikutnya, kita akan memasuki ke ciri-ciri iklan. Jadi teman-teman, iklan itu memiliki ciri-ciri. Apa sih ciri-ciri dari iklan tersebut? Yaitu yang pertama, bersifat informatif, yaitu sangat memberikan informasi yang jelas. Kemudian yang kedua, yaitu memiliki sifat sugestif, artinya dapat menarik keinginan masyarakat, sehingga tadinya yang tidak tertarik atau tidak tahu sama sekali dengan adanya iklan tersebut, akhirnya mereka jadi tertarik karena sugestif tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu komunikatif. Apa sih maksudnya dari komunikatif tersebut? Yaitu memiliki bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Dan yang terakhir ada singkat, padat, dan jelas, sehingga memiliki kata yang sangat diperlukan. Berikutnya, kita akan memasuki media iklan. Media iklan merupakan media untuk menyebarluaskan iklan atau sarana untuk menyebarluaskan iklan. Media iklan itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada media cetak atau media iklan cetak, kemudian yang kedua ada media iklan elektronik. Apa sih yang dimaksud dengan media iklan cetak? Merupakan iklan yang ditulis di media cetak, seperti pada koran, majalah, tabloid, dan sarana lainnya. Pada media iklan, biasanya hanya menyampaikan melalui tulisan dan gambar. Tentu saja gambarnya tidak bisa bergerak. Nah, berikutnya adalah media iklan elektronik. Media iklan elektronik adalah iklan yang disebarkan melalui media elektronik seperti radio, TV, dan internet. Biasanya pada iklan media elektronik itu menggunakan video atau audio dan visual, yaitu suara dan gambar bergerak atau video. Berikutnya, kita akan memasuki ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan terbagi menjadi dua, yaitu seperti yang tadi, ciri-ciri iklan media cetak dan ciri-ciri iklan
media elektronik. Pada iklan media cetak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan melalui tulisan dan gambar, kemudian dibatasi oleh kolom dan garis. Biasanya disampaikan dalam bentuk bahasa yang formal. Dan yang terakhir, dapat dibaca kapan saja dan di mana saja. Kenapa? Karena tidak terbatas. Misalkan teman-teman memegang koran, ketika kita memegang koran hari ini, maka koran tersebut bisa dibaca pada siang harinya atau untuk malam harinya, bahkan untuk besoknya lagi tulisannya masih sama seperti itu dan masih tetap pada halaman yang sama. Berikutnya, ciri-ciri iklan elektronik itu disampaikan melalui audio dan video. Kemudian, yang kedua, disampaikan dalam waktu yang singkat. Kalau teman-teman perhatikan di TV, tentu saja iklannya itu sangat padat, jelas ya, benar-benar singkat. Biasanya tidak lebih dari 1 menit. Kalau teman-teman lihat TV, misalkan acara berita, kemudian dijeda dengan iklan, dalam waktu 5 menit, iklan tersebut bisa terjadi beberapa iklan produk yang berbeda. Jadi, kemungkinan hanya setengah menit atau paling lama itu 1 menit kalau teman-teman perhatikan. Berikutnya, yang ketiga, iklan elektronik biasanya bahasa yang digunakan bisa bahasa formal maupun non-formal. Seperti yang teman-teman dengar dan lihat, yang sekarang ini yang viral adalah iklan Odading Mang Oleh yang diviralkan oleh seorang Ade Londong. Nah teman-teman, kalau teman-teman perhatikan dari iklan tersebut, beliau menggunakan bahasa Sunda dan mungkin campuran dengan bahasa Sunda yang kasar. Nah itu adalah contoh iklan elektronik. Itu tadi sangat singkat, jelas, kemudian bahasanya bisa formal, non-formal. Nah yang terakhir, keempat, biasanya terdapat musik pengiring untuk mengisi iklan tersebut. Jika kalian perhatikan, pada iklan-iklan yang ada di televisi atau radio, biasanya iklannya itu menggunakan musik-musik pengiring atau sebagai pendukung dari iklan tersebut. Oke, itu teman-teman tadi merupakan dari ciri-ciri iklan media cetak maupun elektronik. Nah, sekarang kita akan memasuki ke persamaan dan perbedaan dari iklan. Yang pertama, persamaan dari iklan dulu. Tentu saja persamaan dari iklan media cetak dan elektronik adalah sama-sama untuk mengajak atau membujuk masyarakat agar tertarik untuk membeli dari jasa atau produk yang diiklankan atau yang ditawarkan. Kemudian perbedaannya adalah pada iklan media cetak sifatnya tertulis. Kemudian yang kedua, dapat disimpan di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, berupa bujukan yang menyentuh pikiran, sehingga ada ketertarikan buat kita membeli dari iklan tersebut. Dan yang terakhir, biasanya bahasa yang digunakan dalam iklan media cetak itu sifatnya formal. Jadi sangat tertata. Jika kalian perhatikan pada iklan-iklan yang ada di koran atau media cetak, silakan baca iklan-iklannya, pasti mereka menggunakan bahasa-bahasa yang formal. Nah, sekarang perbedaan dari iklan elektronik. Yang pertama, iklan biasanya bersifat tidak tertulis. Tentu saja ya, karena bisa menggunakan tadi audio visual dan visual atau gambar atau video yang bergerak. Kemudian yang kedua, iklan hanya sekilas dan berlaku hanya saat itu saja. Jadi ketika kita melihat iklan di TV, misalkan iklan minuman, misalkan iklan minuman bersoda, minumlah misalkan Coca-Cola, bla 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 dan sebagainya. Maka setelah itu kita tidak bisa melihat lagi
mungkin hanya bisa melihat setelah beberapa jam kemudian ada iklan lagi, atau beberapa menit kemudian nanti akan kembali lagi. Tapi iklan yang barusan kita tidak bisa melihat lagi, karena hanya pada saat itu saja yang kita bisa lihat. Berikutnya adalah bahasa yang digunakan tadi bisa formal dan non formal ya. Seperti tadi yang Adelonok itu bisa dikatakan juga sebagai iklan meskipun bahasanya menggunakan bahasa non formal. Tapi kalau Adelondok itu, kalau yang iklan Odading Mang Oleh itu kurang lengkap karena dia tidak menggunakan backsound atau musik sebagai pendukungnya, karena mungkin membuat iklannya tidak disengaja dan itu hanya modal dari keisengan. Sedangkan iklan-iklan yang di televisi itu, nah itu adalah contoh-contoh iklan yang benar-benar dibuat untuk produk iklan. Nah, perbedaan yang berikutnya adalah bahasa yang digunakan bisa formal maupun non formal. Nah, seperti yang dicontohkan tadi, itu adalah iklan Odading Mang Oleh yang sekarang yang lagi viral oleh Adelondok itu. Nah, itu adalah contoh iklan yang menggunakan bahasa yang tidak formal. Dan yang terakhir, perbedaannya adalah pada iklan media elektronik biasanya menggunakan kalimat yang sangat singkat, padat, dan jelas. Kenapa? Karena waktunya mereka pendek. Jadi tentu saja dalam waktu yang pendek mereka harus bisa meyakinkan masyarakat agar tersimpan di memori kita atau di memori penonton untuk memikirkan iklan tersebut, sehingga akhirnya mereka tertarik untuk membeli produknya. Nah, berikutnya adalah kata kunci iklan. Kata kunci iklan merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan pada iklan tersebut. Adapun ciri-ciri dari kata kunci iklan merupakan yang pertama, terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frase. Kemudian, yang kedua, mengandung kata yang unik pada sebuah iklan. Dan yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik dari iklan tersebut. Nah, berikutnya kita akan memasuki ke langkah-langkah membuat iklan. Apa aja sih langkah-langkah membuat iklan itu? Yang pertama, menentukan judul yang akan diiklankan tersebut. Misalkan kita akan mengiklankan sebuah minuman, tentu saja temanya tidak boleh terpisah atau tidak boleh jauh dari produk minuman tersebut. Kemudian memberikan gambar pada iklan tersebut agar orang-orang bisa lebih mudah untuk memahami maksud dari tujuan iklan yang disampaikan. Berikutnya itu membuat kalimat slogan yang menarik sehingga orang-orang akan tertarik untuk membeli produk tersebut atau bahkan membaca iklan tersebut. Kemudian yang terakhir, memberikan manfaat dari informasi yang diperoleh. Apa aja sih manfaat dari iklan tersebut? Apa aja sih manfaat dari produk tersebut? Misalkan iklan Sangobion misalkan, itu iklan obat. Tentu saja manfaat dari iklan tersebut, manfaat dari produk tersebut dijelaskan untuk sebagai penambah darah dan lain-lainnya, sehingga orang-orang akan tertarik. Kemudian ada lagi tolak angin misalkan, yaitu untuk mengusir masuk angin yang ada pada tubuh kita, sehingga akan menyehatkan badan kita. Nah itu adalah salah satu langkah-langkah untuk membuat iklan. Berikutnya, menjelaskan unsur-unsur iklan. Pada iklan media cetak, biasanya memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, judul iklan. Judul iklan merupakan bagian paling penting dalam iklan. Pada judul iklan ini biasanya berisi nama produk. Nama produk juga ditulis dengan huruf yang lebih besar. Tujuannya tentu agar pembaca tidak salah jika ingin membeli barang tersebut. Kemudian yang kedua, isi iklan.
merupakan bagian yang berisi keunggulan produk yang ditawarkan dan biasanya menggunakan jenis huruf yang lebih kecil dari judul iklan. Yang ketiga, sumber iklan dapat berupa nama penjual, lembaga, atau perusahaan yang menawarkan produk. Yang keempat, deskripsi produk, yaitu penjelasan tentang produk yang diiklankan yang mencakup keunggulan produk dan harga produk. Yang kelima, alamat dan nomor kontak sumber. Hal ini tentu saja sangat berguna untuk membantu pembaca mencari informasi lebih rinci dari iklan yang diiklankan tersebut. Berikutnya, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis iklan dalam media cetak. Seperti kita ketahui dan kita sering menjumpai iklan di berbagai media cetak, iklan itu dibedakan berdasarkan fungsi dan bentuknya. Berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Contohnya, iklan pemberitahuan dibukanya suatu usaha. Yang kedua, iklan undangan. Berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara, contohnya iklan Festival Kuliner Nusantara. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Bertujuan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, contohnya iklan keluarga berencana atau KB, iklan keselamatan dalam berkendara, dan iklan hemat listrik. Berikutnya, iklan permintaan. Iklan ini berisi permintaan akan sesuatu, contohnya iklan lowongan pekerjaan. Dan yang terakhir, iklan penawaran. Jenis iklan ini bertujuan untuk menawarkan suatu produk, baik barang maupun jasa, contohnya iklan produk dan bimbingan belajar. Berikutnya, iklan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, iklan dibagi dua, yaitu ada iklan baris dan ada iklan kolom. Jenis iklan baris disajikan dalam beberapa baris saja. Ciri-ciri iklan baris yaitu bahasa yang digunakan singkat, padat, jelas, serta dapat menarik perhatian masyarakat. Kemudian, yang kedua, iklan kolom. Iklan jenis ini memanfaatkan beberapa bagian kolom dalam surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom yaitu informasi yang disampaikan terletak dalam kolom-kolom, berisi penjelasan tentang produk yang ditawarkan lebih rinci dibandingkan dengan iklan baris. Teman-teman, itu tadi pemaparan dari materi iklan. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah silakan kerjakan tugas yang ada di modul masing-masing yang sudah tersedia di tangannya teman-teman. Kemudian silakan diperhatikan dari contoh iklan tersebut. Kemudian cari juga kata kuncinya, terus apa yang kalian ketahui tentang iklan tersebut, apa yang kalian lihat dari iklan tersebut, dan silakan juga dijawab dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu saja teman-teman pemaparan kita kali ini, yaitu tentang iklan. Dan jazakumullahu khairan katsiran, dan kita tutup dengan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa gunakan masker setiap keluar rumah dan selalu jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.